Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada jemaat kami Efesus Metodis yang ada dimanapun berada. Mari kita berbuka hati, kita akan memulai pada minggu kita pada pagi hari ini. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang dicurahinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gila-gemilang oleh tangan kanannya. Kita angkat dalam pujian, kita bernyanyi segala puji syukur. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami untuk mengucapkan puji syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang kami adakan secara daring, kami mohon penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu di dalam ibadah ini ya Tuhan. Mulai dari awal sampai akhir dari ibadah ini, biarlah nama-Mu dimuliakan dalam jalannya ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membacakan Alkitab secara responsoria dari Mazmur 20. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disolongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaran. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, Berikanlah kemenangan kepada raja, jawablah kiranya pada waktu kami berseru. Gloria Patri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita angkat lagu pujian yang berjudul Bagaikan Bejana.
Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, pada hari ini kita bertemu kembali dalam satu pewartaan kebenaran firman yang akan memberikan kepada kita penguatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelumnya kita akan bersatu hati, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu bahagian kebenaran firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Di mana firman Tuhan itu akan berbicara mengenai growing your faith in Christ. Dari Markus pada pasalnya yang keempat, ayat yang ke-26 sampai kepada ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, metode pengajaran Yesus, kalau kita perhatikan sepanjang hari-hari kita, ada beberapa bagian, yaitu ketika dia mengajar melalui perumpamaan. Yesus pernah berbicara mengenai benih yang dijatuhkan di berbagai tempat. Kemudian Yesus juga pernah mengajar dengan perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Dan satu kali lagi Yesus juga pernah mengajarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara mengenai bagaimana seorang anak yang hilang, yang ketika dia pulang kepada bapaknya, maka bapaknya menyambut dia dengan sukacita. Jadi ciri pertama yang kita mau lihat, Yesus mengajar melalui perumpamaan. Lalu yang kedua, Yesus juga mengajar melalui berkhotbah.
Ada terkenal khotbahnya, khotbah di bukit, dan satu kali ketika dia duduk bersama orang-orang di tepi pantai hendak melanjutkan perjalanan ke seberang, dia juga mengajar orang-orang di sana, dan juga di dalam bait Allah dia juga mengajar kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang yang ada di sana. Jadi Yesus juga mengajar melalui berkhotbah. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajar melalui tanda-tanda mujizat yang terjadi, di mana Yesus mencelikkan mata orang yang buta. Ada juga Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati beberapa hari, dan juga Yesus memberikan tanda mujizat di mana ada 5 roti dan 2 ikan dinikmati oleh 5.000 orang, bahkan tersisa lagi 12 keranjang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini hanya sebahagian yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia mengajar kepada orang banyak sehingga orang banyak itu melihatnya dan menjadi takjub, terkesima, dan sungguh-sungguh mengatakan luar biasa perumpamaan yang Tuhan Yesus perbuat ini. Lalu yang berikutnya juga Yesus mengajar dengan berkhotbah yang begitu to the point, yang memberikan bimbingan, arahan, dan panduan kepada orang yang mendengarnya, sehingga mereka juga mengatakan takjub, mengatakan luar biasa, siapakah orang yang menyampaikan kebenaran firman ini. Dan demikian juga dengan mengajar melalui mujizat-mujizat yang terjadi. Yang saya berikan ini hanya beberapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ada banyak lagi dalam Alkitab yang menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dan melalui mujizat itu orang banyak juga takjub. Orang banyak juga begitu terkagum-kagum dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Karena begitu to the point, begitu mendidik sekali dan sangat menjawab apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Itulah makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini hamba-hamba Tuhan juga mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini dan melakukan pengajarannya tentang apa yang dibenarkan dan kebenaran di dalam firman Tuhan itu kepada banyak orang melalui metode-metode yang juga dikembangkan setelah kita mempelajari bagaimana Yesus juga menunjukkan ini sebagai satu kebenaran. Saudara-saudara, perikop ini berbicara mengenai bagaimana pentingnya Tuhan Yesus menceritakan mengenai kerajaan Allah itu adalah seumpama benih. Benih yang ditaburkan di tanah, lalu si penaburnya pada malam hari tertidur dan pada siang hari dia bangun dan bekerja kembali, ya. Lalu apa yang terjadi dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi? Dalam firman Tuhan tadi kita juga baca, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa benih yang jatuh di tanah itu, yang sudah melewati hari-hari gelap dan hari-hari terang itu, dia mati dan kemudian dia bertumbuh. Mulai lagi ada satu benih, ya, mulai lagi ada satu tunas, dan juga semakin lama tumbuhan itu semakin bertumbuh, semakin lama tumbuhan itu semakin bertumbuh, ya. Semakin lama tumbuhan itu semakin bertumbuh, dan dikatakan tadi dalam firman Tuhan, bahkan katanya dari satu biji sesawi yang sangat kecil itu pada mulanya mengalami pertumbuhan yang besar, makin hari makin bertumbuh, makin besar, berbuah, bahkan ada banyak burung yang boleh bersarang di dalam pohon itu. Memang ketika saya mempelajari mengenai biji sesawi ini, bijinya memang sangat kecil sekali. Bahkan kalau kita perhatikan mungkin di jari tangan kita ini ada putaran, ya, ada lingkaran jari itu yang tengah. Lalu kemungkinan biji sesawi ini juga bisa sebesar itu. Tetapi ketika biji sesawi itu jatuh ke tanah, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, yang menanamnya tidur pada malam hari
dan bangun pada siang hari. Lalu mereka melihat kembali mulai dari benih itu yang terus bertumbuh, sehingga tadi katanya mulai dari rantingnya, mulai dari bunganya, mulai kepada biji yang kecil, semakin bernas, dan waktu panen pun sudah tiba untuk menuai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat memang pohon biji sesawi yang saya gambarkan di sini, itu adalah merupakan satu kenyataan, di mana setiap pohon yang kita tanam itu mulai dari benih yang kecil, lalu dijatuhkan ke tanah, kemudian benih itu bertumbuh, mulai dari yang sangat kecil sampai kembali dia menjadi tumbuhan yang besar. Ada yang berbunga, ada yang berbuah, dan ada yang hanya tumbuh untuk memberikan dedaunan dan ranting-ranting saja. Tetapi pertumbuhannya itu biasanya mulai dari yang kecil, benih yang kecil, lalu dia akan bertumbuh menjadi yang besar dan yang besar, dan semakin membesar sehingga akhirnya bisa kembali menjadi benih yang secara berulang-ulang dan bertambah-tambah seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ketika kita katakan tadi dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang terkecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila dia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar dan daripada segala sayuran yang lain, dan dia mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan dikatakan firman Tuhan ini, ya, bahwa memberitakan firman Tuhan kepada mereka, Tuhan Yesus memberikan pengertian, ya. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus juga mengajak mereka untuk memahami bahwa hidup itu dimulai daripada sesuatu yang mati, ya. Hidup itu dimulai daripada sesuatu yang mati. Artinya benih itu ditanam, mati, dan dia kembali akan bertumbuh dan berbuah banyak, berbuah lebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini saya mau mengajak kita kepada benih yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini tadi. Kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bagaimana kita bisa memahami satu bagian ini dihubungkan dengan firman Tuhan yang mengatakan tadi, benih itu ditanam dan benih itu bertumbuh menjadi satu pohon yang besar dan menjadi yang berguna. Saudara-saudara, sebenarnya ini mengingatkan kepada orang banyak bahwa di depan, karena berita ini diberitakan oleh Yesus sebelum kepada kebangkitannya, ya. Tetapi Yesus namanya lah sudah perumpamaan. Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa satu kali akan ada peristiwa yang terjadi seperti perumpamaan ini. Benih itu akan mati, lalu dia akan tumbuh kembali, dan dia akan berbuah luar biasa, tersebar sampai kemana-mana. Ya, tersebar sampai kemana-mana. Tangkap pemahaman ini, saudara-saudara. Ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, baiklah kita merenungkan kepada satu peristiwa yang sangat besar dan luar biasa, yaitu mengenai kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan meluasnya firman Tuhan, meluasnya Injil ke berbagai penjuru dunia setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kebangkitan itu tidak bisa ditahan-tahan lagi. Sama halnya seperti ketika benih itu sudah bertumbuh, dia mendapat sinar matahari, dia mendapat
air, dia mendapat kebutuhannya, akarnya makin kuat, pohonnya makin besar, dan pada musimnya firman Tuhan katakan tadi akan tiba waktu untuk menuai. Jadi ketika Tuhan Yesus mau mengajarkan ini, dia mau mengatakan, wahai Israel, wahai orang percaya, perhatikanlah kebenaran firman ini supaya perjalanan hidupmu tidak kosong, ya. Perjalanan hidupmu tidak kosong. Nah, sekarang kita sudah mengalami peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga kita mengalami kebangkitan Tuhan Yesus itu dikatakan dalam 1 Petrus ini, kita kembali, ya, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, yang akan habis, yang akan begitu saja. Tetapi dikatakan firman Tuhan, kita berasal dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah itulah yang menjadi modal bagi kita untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah. Toh kita tahu semua berita ini karena kita mendengarkan, belajar dari kebenaran firman Allah. Seberapa lama saudara bisa memahami satu bahagian daripada firman Allah, di sanalah saudara akan sungguh-sungguh mengerti inilah rupanya maksud daripada Tuhan Allah. Jadi baik melalui perumpamaan, baik melalui khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ataupun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan melalui tanda-tanda mujizat yang diberikan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus mau berpesan, lihatlah apa yang kuberitakan, yaitu mengenai kerajaan Allah yang tidak bisa lagi kamu tahan-tahan untuk mengembangkan dan menyebarkannya. Bahkan ketika manusia diam, firman Allah tidak akan bisa diam. Firman Allah itu akan terus bekerja dan menyampaikan kebenaran demi kebenaran sehingga orang akan terus percaya. Sama seperti pohon tadi, dia rantingnya tumbuh, daunnya, kemudian bunganya, kemudian buahnya, mulai dari kecil sampai ranum, kemudian juga dipanen dan ditanam kembali, benih itu menjadi satu pohon yang baru. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan saja misalnya, ya, kita ambil satu muk padi lalu disemaikan, ya, kemudian satu butir padi tadi yang sudah mulai bertumbuh kita tanam di satu pot, kemudian kita ambil lagi mungkin 10 pot yang lain untuk kita tanam yang berikutnya, maka kita percaya saudara-saudara, jika tumbuh dan kita urus padi atau benih padi yang satu itu saja tadi, dia akan memberikan puluhan, bahkan mungkin ratusan bulir padi yang baru, ya, bulir padi yang baru. Sehingga dari satu benih, saudara-saudara, kita bisa melihat pertumbuhannya yang multiplikasi, berlipat ganda sampai 100 kali lipat, ya, dari yang satu itu, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita juga lebih perhatikan lagi, satu biji nangka kita tanam, kemudian dengan teknik sekarang ini sambung pucuk katanya begitu saudara, pohon ini dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang singkat, mungkin 1 tahunan, 1 tahunan, dia akan bisa berbuah dengan batangnya yang masih kecil, tetapi pertumbuhan pohon ini sudah mencapai kedewasaan, bisa berbunga dan bisa berbuah, sehingga dalam pohon itu yang tadinya hanya satu benih bijinya saja bisa mempunyai ratusan biji-biji yang baru. Saudara-saudara, pertumbuhan ini saya sangat syukuri ketika diberikan Tuhan Yesus menjadi perumpamaan. Ketika saya menggumuli akan apa yang mau saya sampaikan pada hari ini, saya melihat dengan jelas bahwa kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Artinya kita dilahirkan sebagai orang-orang percaya
akan penerimaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dilahirkan dari satu benih yang terus bisa berproduksi. Dari satu benih yang bisa terus berproduksi, dan apa yang kita produksikan adalah melebarnya kerajaan Allah. Melalui pelayanan, melalui persekutuan, melalui doa, melalui kesaksian, dan semua upaya yang kita lakukan secara bersama-sama sebagai orang percaya. Itu kan tujuannya untuk memperkembangkan kerajaan Allah. Dan itulah benih yang berbuah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pembacaan Alkitab kita tadi, yang mana di sana terus akan berbuah dan berlipat ganda. Saudara-saudara, kita sekarang dipanggil menjadi orang-orang yang mempunyai pertumbuhan iman di dalam Kristus. Karena Kristus adalah Mesias, Juru Selamat. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, yang ada di dalam pesannya sebenarnya adalah, lihatlah ke depan pertumbuhan daripada kerajaan Allah yang tidak bisa dihalang-halangi. Kalau pada masa itu dunia tidak bersahabat dengan Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang juga kalau kita perhatikan, keinginan dunia berbeda dengan keinginan Allah. Ketika saudara menyampaikan Injil atau mungkin memberikan kesaksian tentang keselamatanmu dalam nama Yesus, belum tentu semua orang yang mendengar ikut mengaminkan dan merasakan kuasa daripada kesaksianmu itu mengubah hidup orang yang mendengarkan. Tetapi hasilnya bukan kita yang tentukan. Ya, hasilnya Tuhan yang menentukan. Sekali waktu saya ketika memberikan satu kesaksian tentang pengalaman bagaimana Tuhan memakai saya sejak daripada masa muda sebagai asisten guru sekolah minggu sampai kepada menjadi seorang guru sekolah minggu dan menjadi pengajar CD. Satu kali itu ada orang yang mengatakan kepada saya, puji Tuhan, Tuhan memakai Bapak dengan luar biasa. Karena saya mempunyai iman yang kuat. Karena anak saya, ketika anak saya itu sakit, lalu dia bilang begini, Pak, pegang tangan saya. Doakan saya. Karena guru sekolah minggu saya itu guru Haris Segian. Dia pegang tangan orang yang sakit. Lalu dia doakan. Lalu dia kasih doa itu. Kemudian dihapus kepalanya seperti itu. Beberapa lama anak ini demamnya turun. Jadi anak yang saya masukkan tadi dalam keadaan step. Lalu dia panas, dia bilang sama papanya, Pak, pegang, hapuskan tanganmu ke kening saya. Seperti apa yang saya ajarkan kepada anak ini tadi ketika dia melihat saya mendoakan temannya. Lalu pada saat itu, anak ini berdoa, dia katakan, Tuhan Yesus sembuhkanlah demamku. Ayahnya juga bilang, Tuhan Yesus sembuhkanlah demam anakku. Lalu sesudah itu saudara-saudara, kemudian mulailah anak ini demamnya reda dan akhirnya tidak step. Begitu seterusnya. Ya, beberapa kali ketika dia demam begitu seterusnya. Dan ketika anak ini sudah bertumbuh menjadi dewasa, kemudian dia juga satu kali ada pertemuan dengan orang tuanya dalam satu kebaktian di Pematang Siantar, dan pada saat itu saya memberikan kesaksian, dia langsung mengatakan, benar Pak, anakku percaya dan imannya bertambah setelah mengalami apa yang dia nantakan bersama dengan Bapak. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu akan menunjukkan bagaimana kitanya dekat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan disitulah yang disebut dengan pertumbuhan iman kita di dalam Kristus.
pertumbuhan iman di dalam Kristus itu tadi dikatakan firman Tuhan bukanlah berasal dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi pertumbuhan saudara-saudara di dalam Kristus itu bukanlah pertumbuhan yang bukan mempunyai satu proses. Ada proses. Terkadang ada gagal tumbuh. Tetapi karena kita tumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu adalah sang sabda yang sungguh-sungguh benar-benar kita buktikan apa yang dikatakan firman Tuhan itu pada saat ini adalah ya dan amin dan benar-benar terjadi, maka pertumbuhan kita tetap di dalam perawatan Kristus. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, maka di sana jugalah Tuhan Yesus akan memberikan perawatan terhadap pertumbuhan iman kita. Nah, saudara-saudara, sehingga ketika kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka hidup kita yang adalah pohon dari benih yang tidak fana berdasarkan firman Allah, maka kita akan bertumbuh dan mempunyai buah yang sangat lebat. Dari diri kita bisa berlaku kasih, dari dalam diri kita bisa juga orang lain memahami maksud firman Tuhan, dari dalam diri kita juga bisa ada apa yang disebut dengan iman, dan dari dalam diri kita juga bisa timbul pengampunan. Dari dalam diri kita juga bisa berbuah komitmen. Sehingga dengan komitmen yang kita miliki, orang banyak semakin mengenal kemuliaan Tuhan kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Kita ini adalah bukan berasal daripada benih yang tidak fana, tetapi kita berasal daripada benih di mana Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, dan itu yang menjadi kepercayaan di dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pada hari ini saya mau katakan sekali lagi, benih ini adalah merupakan gambaran di mana Tuhan Yesus mati. Setelah benih ini mati, setelah Tuhan Yesus mati, maka kemudian saudara-saudara, dia bangkit dari kematian, kemudian kematian itu tidak bisa memegangnya, kembali terus lagi semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan di sana dikatakan dalam firman Tuhan tadi, burung-burung beterbangan pun boleh bernaung di dalamnya. Jadi artinya apa? Kehidupan Tuhan Yesus itu memberikan keteduhan. Kehidupan Tuhan Yesus itu memberikan ketenangan. Dan ketika di dalam firman Tuhan ini dikatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa kita juga adalah benih yang telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup. Maka pada saat itu juga kita adalah sebagai satu pohon ini, di mana pertumbuhannya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga semua sifat-sifat ini, kelakuan-kelakuan ini, perbuatan-perbuatan ini akan terjadi di dalam hidup kita, dan kita pun akan seperti Tuhan juga boleh berbuah lebat, boleh bertambah-tambah melalui kuasa daripada Tuhan Allah. Jadi karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang perlu kita pertahankan sekarang? Sekarang yang perlu kita pertahankan adalah bagaimana supaya pohon ini bisa bertumbuh. Bagaimana supaya pohon ini bisa berbuah. Bagaimana supaya pohon ini bisa bermanfaat? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan
bahwa ketika pohon ini akan bertumbuh seperti ini, maka dia bergantung kepada makanan-makanan yang ada di dalam tanah. Makanan-makanan, nutrisi-nutrisi yang bisa dia serap dari dalam tanah, yaitu kebenaran firman Allah. Dikatakan di sini bahwa kita hidup oleh firman Allah dan hidup yang kekal. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita setia kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jangan takut kehabisan nutrisi. Jangan takut kehabisan makanan-makanan yang bisa diserap oleh akar iman kita. Sehingga iman itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan hasilnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Di mana kerajaan Allah semakin disebarkan. Lalu apa yang kita lakukan sesudah itu? Saya mau mengajak kepada kita semuanya untuk paling tidak melakukan beberapa hal. Yang pertama, saudara dan saya perlu merawat pertumbuhan iman kita dalam Kristus. Merawat pertumbuhan iman kita dengan Kristus, yaitu dengan dekat kepada Allah, hampir kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu bersaksi tentang kebenaran Tuhan, bukan tentang kebenaran kita. Walaupun mungkin saudara menceritakan bagaimana pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan, tapi jangan dirimu yang menonjol di sana. Izinkan Tuhan yang menunjukkan kuasanya, dan kuasa itu akan mengubah hati setiap orang yang mendengarnya. Jadi bukan kita yang mau ditonjolkan, tetapi kemuliaan Tuhan yang kita rasakan, itulah yang akan kita saksikan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tetap setia. Setia dalam hal bersyukur, setia dalam hal melayani, setia dalam hal bersaksi. Supaya apa? Supaya diri kita terus bisa merawat keharmonisan hubungan dengan sumber hidup kita, yaitu dengan Allah yang menciptakan kita. Saudara-saudara, mari sekarang buka hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau berkati, sebagaimana pohon yang Tuhan katakan, pohon yang ditanam ini, pohon yang mengalami kematian karena benihnya, namun bukan kematian itu yang berkuasa, tetapi akan memberikan pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang luar biasa, boleh berbuah, boleh berkarya bagi Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, iman kita dikuatkan, maka itu juga akan memberikan buah yang lebat, yaitu iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara semua. Dimanapun mereka yang boleh setia mendengarkan siaran ini. Setia mendengarkan khotbah ini. Tuhan, kami rindu supaya hati kami boleh seperti ladang yang subur, di mana firman-Mu akan jatuh di sana. Firman yang tidak fana itu akan bertumbuh, berbuah lebat, berlipat ganda buahnya, sehingga kami menjadi berkat melalui kesaksian, melalui pelayanan, dan melalui tiap doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Bapa, bisa saja kami menghadapi gagal di dalam berbagai proses, tapi kami rindu apabila kami melewati kegagalan, berikan kami kekuatan supaya benih kami boleh dipangkas, dan itu akan terus menjadi lebat, semakin lebat bagi kemuliaan Tuhan saja. Ajar kami Bapa untuk senantiasa merendahkan hati,
sebagai benih yang tumbuh di dalam tanah yang subur, supaya kami juga boleh memberkati setiap orang-orang yang belum percaya, bahkan menguatkan iman yang sudah percaya, supaya kami tetap kedapatan sebagai orang-orang yang setia. Sepanjang berapa jauh firman Tuhan ini boleh disebarkan, biarlah telinga kehidupan orang yang mendengarkannya mengalami pertumbuhan iman, sebagaimana dalam firman-Mu, bahwa Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana biji sesawi yang paling kecil di antara tumbuhan, tapi boleh berbunga, boleh bertumbuh, boleh berbuah yang banyak, menjadi satu pohon yang besar, dan banyak burung-burung boleh bernaung di dalamnya. Kami rindu juga Tuhan, biar melalui perkataan kami ini, benih firman Tuhan itu boleh disebar di setiap hati yang mendengarkannya. Dan itu akan berbuah banyak, berlipat ganda, sehingga Engkau akan bersuka cita bersama-sama dengan kami ketika kami sudah selesai melakukan pekerjaan kami. Tuhan, ambil bagianlah Engkau dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami dipeliharakan oleh Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus kami kembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan kepadamu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Terima kasih firman yang telah disampaikan kepada kami. Kiranya para jemaat dapat melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bernyanyi Betapa Hatiku sambil mengumpulkan persembahan. Tidak henti-hentinya kami untuk mengucapkan puji syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada kami di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Begitu juga ya Tuhan, kalau kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, di sini kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami kumpulkan yang tidak seberapa ini. Tapi kami tahu Tuhan, semoga persembahan ini dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxology. Mari, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.